Di exit Sidoarjo ke arah Waru tadi disampaikan juga lalu lintasnya masih padat ya untuk jalur tol. Ada info tambahan lagi di gatekeeper? Ya sama juga Mbak Mi ini mengalami ini cuman di mobil perusahaan ya, truk ini. Kenapa? Truknya harusnya diisi solar, datang diisi pertalite. Oh, harusnya tukar data sama Bu Lili tadi ya. Nah, ini kok sama kayak tugas SPBU kemarin cerita-ceritanya kan ada yang menyarankan merubah huruf lah. Kemarin yang ceritanya sebelum Pak Ento mengudara. Iya, nah tapi kalau merubah huruf apa resikonya nggak makin panjang ke belakang nanti. Yang punya nomor beneran kan jadi datanya terganti. Ya, nih Bu Lili harus bersabar Bu karena ternyata setelah 14 hari ya. Setelah telepon call center Pertamina baru dapat link. Nah kalau telepon call center nggak tembus-tembus ya, dapat linknya harus. Saya jadi ingat waktu zaman itu, zaman Peduli Lindungi. Oh iya. Teleponnya 1:30 malam banget. Coba aja 1:30 malam juga ya sampai 3:05. Ya 7 kali baru diangkat. Karena penasaran ya. 7 kali mengulang. Jam berapa? Di jam-jam kerja. Oh, Coba di jam kerja. Saya belain waktu itu karena salah 1:30 pagi dan hasil masih ngantuk-ngantuk gitu soalnya. Tapi ini karena dibutuhkan ya BBM, menyusahkan kan akhirnya. Nggak bisa ngisi di SPBU tengah kota tadi katanya. Yang bisa di SPBU pinggir kota. Ini banyak yang nanya listnya di mana ini yang bisa ngisi kita. Oh, aduh nggak tahu Pak. Kami dari testimoni pendengar, silahkan pendengar yang mau membantu untuk yang salah-salah data. Pak Christian Kona ini Jalan Soekarno Hatta Mer, Museum Soekarno Mer yang padat merambat karena ada perkembangan pohon. Kemudian ini katanya di Jagir bisa Pak soal SPBU ya Pak Chris. Kemudian Pak Sukaji mau tanya info pemadaman listrik daerah Pandegiling Putra di jam 2 siang. Nah, terima kasih untuk data kecelakaan di Jalan Kayu di depan gereja. Tadi ada identitas korbannya Pak Muhammad Amaludin warga Rumah Kerajaan, lecet aja di bagian kaki. Korbannya itu dari kronologinya mengarah ke arah Indosat ya, arah selatan. Dari arah selatan ke utara, mau ke arah Jalan Pemuda. Di Kayun itu nggak melihat kalau ada penutup jalan proyek yang di tengah jalan, jadi langsung ditabrak aja. Di situ akhirnya terjatuh. Cuma sudah ditangani kawan-kawan Comment Center, PMI, BPBD, dan juga pos pantau Bambu Runcing. Sudah, oke, baik. Nanti saya lanjutkan lagi program Kelana Kota. Kan tadi ada yang nunggu komposisi. Nah, ini saya punya komposisi kembali. Ada Sam Smith dengan Time After Time. Akibatkan 10.000 orang meninggal, dan gempa tahun 2017 akibatkan 370 orang meninggal. Warga Selandia Baru boleh tanpa masker saat beraktivitas sehari-hari, kata Jakinda Ardern. Perdana Menteri Selandia Baru sekarang saatnya membalikan ke kehidupan baru tanpa kebijakan-kebijakan berat sejak 2 bulan terakhir. Warga Selandia Baru menghadapi kesehatan lebih pasti, tapi masker masih dipakai saat di rumah sakit, dan dari olahraga kawan Aji Santoso pelatih Persebaya pastikan tim akan tetap jalan sesudah hasil Ananda mundur dari CEO Persebaya. Ada perombakan di putaran kedua Liga 1 sesuai hasil diskusi dengan jajaran manajemen, termasuk dengan hasil Ananda sebelum pemain yang tidak bermain dengan sesuai dicoret. Aji Santoso sudah evaluasi semua pemain lokal dan asing yang punya pandangan pemain dari CNBC jelang pukul 11 posisi rupiah ada di 14.900 Amerika. Penyebabnya itu bisa macam-macam. Pertama mungkin karena sudah overload, merasa bahwa kok kerja
kerja terus gitu, waktunya untuk keluarga, waktunya untuk diri sendiri kok terbatas, bahkan mungkin sangat minim sekali. Kedua, bisa jadi karena memang bagian dari transisi ketika ingin pindah tuh ke tempat kerjaan yang lain gitu ya, sehingga mulai mengurangi tuh pekerjaannya yang kerjakan apa yang hanya menjadi tugasnya aja gitu. Atau memang variasi dari pekerjaannya nggak banyak, atau juga mungkin merasa apa yang dikerjakan itu kalau misalnya kita kerja banyak lebih atau enggak, yang didapat juga segitu aja gitu, akhirnya sudah segitu aja lah gitu, sesuai dengan gaji yang diterima gitu. Untuk mengaplikasikan fit quitting, pertama mungkin kita harus tahu karakteristik pekerjaan kita apa, sehingga harapannya ketika melakukan fit quitting, pekerjaan kita harus selesai. Artinya ketika kita kerja, jam kerjanya 7 atau 8 jam itu optimal dilakukan, sehingga nggak ada tuh ciri-ciri waktu untuk melakukan main game dan sebagainya gitu. Sehingga ketika itu sudah optimal, maka fit quitting harusnya tidak menjadi beban gitu, tidak menjadi beban ke dirinya dan juga rekan kerjanya. Nah, dengan demikian harapannya tetap target terpenuhi, target pekerjaan terpenuhi maupun target dari perusahaan juga terpenuhi gitu. Artinya pada porsinya, fit quitting tetap harus dilakukan melalui, tapi pada porsinya. Saya Desa Nyuman Anistar Dewi, dosen Fakultas Psikologi Universitas Katolik Widya Mandala untuk Klinik Psikologi Suara Surabaya. Klinik Psikologi setiap Selasa jam 7 malam. Saya Widya Safitri, kita kembali lagi di program Kelana Kota. Tadi ada informasi perantingan pohon di Jalan Insinyur Soekarno. Kualitasnya juga pada merambat. Pak Kristianto diantaranya yang lapor. Ya, kalau sekarang sedang ada di Insinyur Soekarno juga boleh mengupdate ya perkembangannya seperti apa di giat perantingan pohon. Mengingatkan kembali, hindari jalur jembatan Beranjangan untuk Anda yang mau ke arah Gresik ataupun dari Gresik ke arah Surabaya. Jadi di Beranjangan, tepatnya sisi kiri jembatan Beranjangan dari Gresik ke arah Surabaya, sedang ada eksekusi belasan bangunan sejak pagi tadi. Eksekusi belasan bangunan ini untuk pembangunan rumah pompa kandangan dan juga normalisasi saluran kandangan. Karena pengerjaannya di pinggir jalan, dan Lantas Polsek Aspuro tadi meminta kendaraan-kendaraan besar terutama truk dan juga trailer bisa lewat jalur lain ini jalur tol yang dari Gresik bisa naik ke Mokalisari, yang mau ke arah Gresik bersama aksesnya bisa lewat tol saja, terutama kendaraan besar karena jalur tidak seberapa lebar ya yang di jembatan Beranjangan. Kalau dipaksakan kendaraan-kendaraan besar lewat di jalur ini lalu berbarengan dengan volume yang semakin siang semakin meningkat, bisa padat Anda yang lewat Beranjangan juga boleh memberikan perkembangan, mungkin mau nggak mau harus lewat jalur ini, tidak bisa cari rute alternatif lain, bisa menyampaikan ya perkembangan saat ini seperti apa untuk eksekusi bangunan di samping jembatan Beranjangan. Yang di tol tadi perkembangan untuk Waru ke arah Perak ada antrian di kilometer 8 karena banyak kendaraan yang lewat di bahu jalan masuk lancar ke arah Perak. Tapi sekitaran Masjid Al-Akbar itu juga sama, masih padat ternyata karena Pak Habib Rusdi ini mengirimkan lewat WA Suara Surabaya video kepadatan di jalur yang ke arah Perak. Saya tampilkan dulu ya di visual radio. Lalu lintasnya masih merambat kata Pak Habib Rusdi untuk yang dari Waru ke arah Perak. Pantauannya bergerak terus tapi cukup penuh untuk volumenya. Ini seperti yang Anda tampilkan di visual radio ya. Di sini masih bisa jalan berapa? 20-40 ya Pak Habib. Masih bisa bergerak sih untuk sekitaran Masjid Al-Akbar yang arah dalam kota. Dan nanti yang di sekitar kilometer 8 kawan itu yang disampaikan lebih padat ya lintasnya. Kalau Anda lagi ke arah Perak. Nah arah Waru padatnya sesudah turun jembatan Gunung Sari. Yang lain saya bergeser ke gatekeeper. Yuk. Lewat WhatsApp juga ada Pak Puji menggunakan biaya perpanjangan SIM C di Sidoarjo. Biasanya kenapa saya belum pernah perpanjang SIM soalnya. Saya baru punya SIM Umur berapa? Saya baru kok, karena yang dulu sempat hilang. Oh gitu. Ngurus baru ya akhirnya ya. Iya, ketimbang ngurus yang hilang, sekalian ngurus baru aja lah. Tuh. Hilang kalau nggak ada fotokopian itu juga susah. Iya, saya ngurus baru.
sejauh ini apresiasi komposisi dari Bos Avenue tadi ya. Dari sini. Bukan Bos Avenue tadi, itu versinya Sam Smith. Cindy Lauper, tapi versinya Sam Smith. Sam Smith ini berarti Pak Kristianto, ini SPBU Jagir bisa untuk yang Berbeda belum merata ya di SPBU. Pendekatannya. nggak tahu Pak Agus juga SPBU di Noyo. Ini mau isi pertalite maupun solar kilos hanya dicatat plat nomor biasa saja. Terus ada juga Pak Huda selatan di arah Selayar. Menurut Kompetisi band pelajar nasional yang diharapkan bisa menjadi ruang bagi para pelajar untuk mengekspresikan karya mereka demi bersaing di industri musik. Untuk pendaftarannya sendiri ditutup 29 September, syaratnya juga cukup mudah, tinggal sertakan saja kartu pelajar aktif, membawakan 3 lagu, terdiri dari 1 lagu ciptaan sendiri dan 2 lagu bebas, baik itu berbahasa asing atau Indonesia. Nah, untuk Anda yang berada di luar Jawa Timur, bisa mengirimkan video perform saat menyanyikan lagu ciptaan sendiri dan 2 lagu bebas. Untuk audisinya digelar di Main Atrium Sutosmo tanggal 1 sampai dengan 2 Oktober dan Grand Final digelar pada acara Jatim Fair 9 Oktober di Grand City Surabaya. Segera daftarkan diri Anda, total hadiah 25 juta rupiah dan trofi. Untuk info lebih lanjut cek Instagram @smackdoors.fiesta.fest. Smackdoors Fiesta 20 di Dukung Suara Surabaya. Halo. Selamat pagi menjelang siang, Pak. Ya, selamat pagi. Pak Budi. Monggo, Pak. Memang betul klik bisnis BCA trouble sejak kemarin Oh, gitu. mulai 08.30 sampai sore, sampai malam, sampai pagi tadi saya juga masih belum bisa. Jadi kemarin pas kebetulan mau bayar pajak, bayar apa semua, biasanya nggak pernah ke bank, jadi langsung transaksi online, akhirnya harus ke bank pagi. Iya. Saya tidak ke BCA, sudah tanya, kira-kira kapan selesainya, masih dijawab belum tahu. Oh, gitu. Iya. Apa Pak katanya kendalanya dari kawan-kawan BCA? Ya, jadi kalau kita orang awam kan ngertinya ada jaringan, Pak, atau sistemnya ya seperti itu. Cuma sistem yang bagaimana mereka juga nggak bisa menjawabnya karena kan memang bukan bagian IT. Tapi memang betul ada kendala ya Pak ya? Dan Itu ada kendala. sampai kapannya belum tahu ya? Oke, baik. Pak, berarti harus datang ke bank ya? Kalau ini untuk penyelesaiannya? Harus datang ke bank. Kalau biasa menggunakan internet kan internetnya nggak bisa. Jadi mau nggak mau harus fisik. Ya. Oh, Harus pakai cek PC atau ya selip. Iya, Gitu. iya. Baik. Mau nggak mau. Ya. Oke. Ya itu aja, Pak. Baik, Pak. Sementara. Makasih ya. Terima kasih. Untuk Ya. bantuannya. Yuk, selamat siang. Ini menjawab pertanyaan dari Bu Intan. Bu Intan sudah terjawab ya. Ternyata memang trouble, harus ke bank Bu kalau memang ada urusan terkait dengan klik BCA bisnis. Kalau biasa transaksi di sana masih belum bisa sekarang. Ada Mbak Agatha Kristiani, siang Mbak, menginformasikan saja arah ke Tropodo melalui Wadung Asri macet, nggak bisa jalan sama sekali karena efek pengecoran Jalan Raya Wadung Asri. Oke, terima kasih. Flash News. Kawan Taiwan mengalami 70 kali gempa susulan sesudah gempa magnitudo 6,8 18 September. Pemerintah ingatkan ada potensi gempa susulan sampai beberapa hari ke depan. Demikian Flash News dipersembahkan UNUSA. Daftarkan diri Anda di jalur RPL, rekognisi pembelajaran lampau, kuliah lebih cepat, biaya lebih murah. Pendaftaran sampai September 2022. UNUSA menyiapkan generasi rahmatan lil alamin. Jadi sebenarnya tubuh manusia zaman sekarang kan kalau di perkotaan paling nggak duduk, berdiri, jalan, lari kalau dikejar maling atau ngejar maling, tidur, berbaringnya, cuma itu aja paling pilihannya.
Kunci utama di Kapolra adalah menemukan potensi tubuh kita itu sebenarnya bisa bergerak seperti ini. Ya, atau kita lupa, mungkin masa kecil kita sering main lompat dengan satu kaki misalnya ya. Bukan tujuan untuk olahraga, tapi tujuan untuk bergerak. Gimana kita bisa bergerak natural dengan melakukan gerakan-gerakan yang tidak kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari gitu. Pertama kayak misalnya sakit-sakit terlalu lama duduk atau apa itu sudah tidak akan ada, dan merasa nanti badannya akan lebih fleksibel, bisa makan lebih banyak. Halo, saya Johan Isi, instruktur Kamikaze dari Sekolah Kultural Zumu Capoeira, mengajak teman-teman Capoeirista seluruh Surabaya atau tonggo-tonggonya juga boleh bersama pendengar suara Surabaya untuk ikut hari Sabtu jam 7.30 pagi berlatih bersama Salve Capoeira. Siang hari ini kebetulan di studio saya kedatangan tamu. Pasti juga Anda sudah nggak asing lagi dengan tamu saya yang hadir di studio, terutama yang dekat-dekat dengan dunia pameran, dekat-dekat juga dengan dunia arsitek. Karena siang hari ini saya kedatangan Pak Budiono, Direktur dari Debindo, dan juga Pak Gayu Budi Utomo, Ketua Ikatan Arsitek Indonesia Jawa Timur. Selamat siang. Widya dan pendengar semua. Selamat siang Mbak Widya. Selamat datang di Suara Surabaya. Matur suwun karena ini adalah partner kita selalu di pameran. Pak Budi sehat ya Pak Budi? Selalu luar biasa. Pak. Alhamdulillah. Pak, mikrofonnya kurang deket sedikit. Oh, Mikrofonnya gitu aja. Oke. Ya, yang ini bisa digeser sedikit. Oke, matur suwun, Ya. sampun. Pak Gayu sehat Pak? Alhamdulillah sehat Mbak Widya. Bagaimana kabarnya teman-teman arsitek, sudah mulai bergeliat lagi? Selalu bersemangat Oh, selalu. dan positive thinking. Baik, ini sedang siang-siang main ke Suara Surabaya, ada dalam rangka apa ini? Kabar baik kah untuk masyarakat Surabaya? Selalu kabar baik bahwa dunia arsitek dan interior itu pasti dibutuhkan semua orang, ya kan? Contohnya Mbak Widya, tempatnya ini rumputnya sudah hijau, Ya. ya, seger, atapnya bagus. Ini tadi kita lihat bahwa studionya Suara Surabaya ini kalau bukan sentuhan seni itu nggak akan bisa. Nah, Oh, itu gitu ya, biasanya Pak, ya. arsitek dan desain interior yang mempunyai ide seperti itu. Jadi saya kira masyarakat semuanya pendengar membutuhkan interior arsitektur. Oh, oke. Tetapi kita bukan di sidak kan ya? Ini kira-kira kalau rumput hijau ini kurang apa nih? Pak Gayu kurang apa nih Pak? Kurang Kalau dari segi rumputnya kurang bolanya Mbak. kurang bola. Adanya bola basket bola di studio bola basket. Iya. Baik. Untuk kawan-kawan arsitek, kawan-kawan Debindo juga, Iya. kabarnya akan ada ini ya, kegiatan-kegiatan ya ke depannya. Betul, ini mungkin teman-teman sudah mendengar bahwa Suara Surabaya, partner kita radio pameran, ini kita akan mengadakan pameran decoration interior arsitektur, pameran terbesar dan terlengkap nih interior arsitektur furniture di Indonesia Timur, tepatnya di Grand City, mulai hari Rabu sampai Minggu. Tapi kita sowan ke Suara Surabaya ini kaitannya nantinya bahwa setelah pameran Dekorintek yang hari Rabu sampai Minggu itu ada kelanjutannya, Oh. sustainable, Iya, iya. bahwa jangan sampai setelah pameran ini kita masih nunggu setahun lagi nih. Nah, ada semangat yang kuat bahwa nanti kita akan bikin event-event yang relatif kecil dan lebih spesifik. Ya. Jadi misalkan tentang rumah sederhana, bagaimana arsitek penataannya, apartemen bagaimana, kantor, kafe, restoran, kita akan kerjasamakan dengan teman-teman Aprindo ya, Asosiasi Pengusaha Kafe Restoran, nanti dengan hotel, bagaimana hotel bintang 3, bintang 5 dan sebagainya, mungkin ada radio dan sebagainya. Jadi kita nanti akan Suara Surabaya ini bukan hanya menyiarkan tentang traffic, tentang jazz aja, tapi ada pencerahan tentang dunia interior arsitek yang indah ini. Nanti yang dijelaskan Teh Disa sama Pak Gayu sebagai Ketua Ikatan Arsitek Jawa Timur yang anggotanya se-Jawa Timur ya Pak ya.
Jadi ini adalah suatu kolaborasi yang win-win ya, yang sinergi, sehingga pada waktu di pameran di Kurintex hari Rabu sama Minggu di Grand City ini Ya. itu semakin kuat ininya dukungannya, baik itu brand-brand lokal maupun yang eksportir. Jadi kita berharap nantinya setelah pameran ini ada acara-acara event. Mbak Widya juga sering melaporkan, wah ini ada yang bagus nih, ada cafe interiornya, Ya. ada hotel dan Jadi sebagainya. semua hal ini bergerak bersama Betul, ya Pak ya. dan kita berusaha agar ini juga nanti terpusat di Suara Surabaya yang gedungnya ini sudah sangat nyeni lah gitu saya kira. Arsitektural. Tunggu gitu. tanggal mainnya berarti Betul. ya. Baik, saya ke Pak Gayuh, tadi sudah disinggung Pak Budiono akan ada yang baru setelah pandemi itu kan memang Betul. gaya berubah ya Pak ya, gaya Iya, itu betul. berubah, Iya. pilihan orang tempat tinggal berubah, Betul. bahkan ada desain-desain yang katanya simple, mengusung tema hidup simple itu mulai muncul gitu. Iya. Kalau dari teman-teman arsitek gimana Pak perkembangannya? Iya, saat jadi ini? ini kan kita mulai ini ya ayo kita bikin-bikin yuk gitu. Oh iya. Bikin-bikin apa? Kontennya mungkin dari hal yang sederhana keseharian sampai yang betul-betul keilmuan gitu. Iya. Sederhana misal gitu. Kalau kita beli lampu gitu, kita kan biasanya hanya terpaku di wattnya saja 5, 3, 11 atau 10 gitu. Tetapi sebenarnya ada yang lain lagi loh, lumennya berapa, ini ya berapa, ada hal-hal yang pengetahuan yang lain gitu loh. Sehingga ketika kita beli lampu bisa jadi kita butuh lumennya yang sekian gitu lah. Itu. Sedetil itu ya, Iya, memang kalau dunia arsitek ya betul, Pak ya iya. bicaranya. Katakan kalau proses penyimpanan, bagaimana sih kalau menyiasati rumah dengan luasan yang minimal gitu. Iya, itu banyak Pak sekarang Pak. Iya, Rumah betul. dengan luasan minimal. Iya, iya. Itu kan jadi tren karena Iya. memang Lahan terbatas ya lahan Pak ya terbatas, sekarang. betul ya. Jadi kalau minimal itu seperti apa sih? Mulai mungkin cara penyimpanan, gaya hidupnya juga harus ditata gitu Iya. ini ya. Kemudian habis itu furniture yang dipilih gitu, seperti apa ini ya. Jadi membaginya itu kita jadikan sebuah satu entah itu podcast atau pameran